Masih tentang Kamboja, tapi kali ini sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya dari negara kita, Indonesia. Kalau di China dan Korea Selatan, warga negara mereka yang dipulangkan dari Kamboja itu nggak otomatis disebut sebagai korban ya. Mereka diproses sebagai pelaku dan langsung diproses hukum. Sementara di Indonesia labelnya jelas, korban. Pertanyaannya, kenapa beda jauh? Ayo sekarang kita bahas kepulangan warga negara Indonesia dari Kamboja plus statement dari Ketua OJK Mahendra Siregar yang mengatakan bahwa mereka ini pelaku, bukan korban. Tajau, Cho Intan, Hwani Lai Tawata Pintau Dynasty Xiaoxi. Karena banyaknya DM yang masuk request pesan baju untuk dipakai Pak Xinjia, makanya Open PO bulan ini Intan majukan. Kalau teman-teman tinggal di Jawa dan Bali bisa nyampe sebelum Xinjia, bisa ya. Kalau di luar pulau ya bisa sih, tapi agak mepet. Ya agak beresiko kalau yang tinggal di luar pulau. Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia gambar kuda api karena tahun depan itu tahun kuda unsur api. Open PO sebelum 9 Februari ya. Selain gambar kuda api ada juga custom marga. Custom marga ini ada berbagai efek yang sering diorder juga Pak Xinjia, ini efek emas. Ini kombinasinya pas banget ya. Merah plus emas. Tuh warna emasnya ini kinclong loh. Selain efek emas ada juga efek glow in the dark, efek rainbow. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh tanpa efek juga bisa tulisannya besar di tengah atau di dada kiri juga bisa. Selain custom marga ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhelong, 5 Jenderal Macan. Guan Yu diobati oleh Dr. Hua Tuo, Neca, Confucius, Hakim Pao. Banyak pokoknya, silakan dikepoin ya, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebenarnya Intan itu sering banget ya ngebahas tentang Kamboja. Mereka yang berhasil keluar dari camp Kamboja tersebut itu biasanya keluar dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Baru kemarin Intan cerita tentang seorang influencer yang cantik keluar dari Kamboja langsung jadi gelandangan. Itu pun mengalami luka serius, luka fisik yang sangat serius sampai dia itu tidak bisa jalan. Tahun lalu Intan juga ngebahas seorang pria yang dijebak pacarnya untuk pergi ke Kamboja, yang mana si pria itu akhirnya diperas habis-habisan secara keuangan sampai duit keluarganya itu habis gitu. Dia dipulangkan sih dipulangkan, tapi ya tetap aja kondisinya tidak baik-baik saja. Telinganya itu pendengarannya menurun, kakinya itu juga 11-12 sama influencer kemarin, ya nggak bisa jalan. Sekarang logikanya kita pakai sedikit. Apabila ada rombongan ex Kamboja kembali ke negara mereka sendiri, segar bugar, sehat walafiat, apalagi tabah gemuk. Sebenarnya apa yang mereka lakukan selama mereka di Kamboja? Karena satu hal yang perlu teman-teman ketahui, andai kata mereka itu tidak berguna, mereka itu dianggap beban, orang-orang sana itu nggak akan segan loh membuang mereka. Dan jujur aja, dari sekian banyak orang itu ya yang kerja di sana, ada kok yang tahu kalau mereka tuh bakal dipekerjakan sebagai timnya judul. Itu ada yang tahu, tapi mereka nekat tetap ke sana karena tergiur dengan gajinya yang besar. Kamboja lagi masuk ke spotlight internasional, bukan karena pantainya, bukan karena Angkor Wat, tapi karena kerajaan gelapnya itu mulai tumbang satu persatu. Sejak tahun lalu Kamboja itu kena tekanan rame-rame ya. Dari PBB neken, dari Amerika juga ngomel-ngomel. China apalagi ya, korbannya paling banyak. Suaranya China ini paling kenceng. Di China itu nggak ada yang namanya ham-haman, itu nggak ada. Yang penting ini scam mandek dan hasilnya kelihatan. China ini nggak main-main ya sama kasusnya kayak gini. Keluarga besar Ming, Intan juga pernah bahaskan, itu satu geng, itu banyak yang divonis mati. Ada juga sosok yang dijuluki raja penipu online, yaitu Chen Zhe. Itu
ketangkep loh tanggal 6 Januari kemarin. Ini Intan belum sempat bahas tapi sudah rame duluan. Masuk pertengahan Januari 2026 pemerintah Kamboja itu wis pokoknya rajin ya mengadakan operasi-operasi bersih-bersih kayak gini dan digelar di beberapa lokasi yang diduga adalah red flag. Hasilnya apa? Ya banyak sindikat yang bubar, banyak kantor yang ditinggal. Bosnya gimana? Jangan ditanya, bosnya sudah ngacir duluan. Dan orang-orang yang ditinggal, entah itu tim internalnya atau itu korbannya, kompak satu suara, kami mau pulang. Kemudian mereka itu berbondong-bondong mendatangi kedutaan masing-masing. Jadi yang berasal dari China ngedatengin kedutaan China, dari Korea ngedatengin kedutaan Korea, begitu juga di Indonesia mendatangi kedutaan Indonesia. Dipulangkan kok sama mereka, sama China dipulangkan, Korea juga mulangin, Indonesia juga ikut-ikutan. Tapi sampai sini ceritanya beda. Bedanya gimana? Kalau di China dan Korea Selatan, mereka itu nggak langsung dipeluk gitu ya, mereka diintegrasi. Kamu di sana ngapain aja? Mereka diselidiki dan diproses sebagai pelaku. Karena yang dipulangkan itu dicurigai terlibat secara aktif dalam penipuan yang merugikan warga negaranya sendiri. Sementara di Indonesia narasinya itu lebih halus. Mereka itu dikasihani, dianggap sebagai korban. Padahal ketika satu kerajaan gelap itu runtuh, pertanyaannya itu bukan cuma siapa yang jadi korban ya, tapi juga siapa yang sebenarnya ikut menjalankan mesinnya. Karena jujur aja, kalau mereka itu cuma jadi pajangan, mereka itu beban bagi orang-orang Kamboja sana, biasanya mereka itu nggak lama dipertahankan, dibuang. Karena banyak loh negara-negara yang kena imbas gara-gara kelakuannya Kamboja ini. Sampai Selasa 27 Januari tahun 2026 tercatat 2.493 orang warga negara Indonesia yang melapor ke KBRI Phnom Penh. 2.493 guys. Ini bukan saditur loh ya. Dan ini so far. Bisa nambah bisa, kalau berkurang nggak mungkin. Reaksi netizen rame. Mostly mereka tuh tidak setuju kalau mereka ini dipulangkan. Karena logikanya itu sederhana. Mereka itu sudah ngerti luar dalam loh nipu orang secara online. Yakinkah itu ilmunya tidak dipraktekkan di Indonesia? Apakah Indonesia mau jadi Kamboja kedua? Kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban. Mereka ini scammer. Jadi mereka ini kriminal. Orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, namanya ekstradisi, bukan pemulangan. Ekstradisi, karena kemudian akan dihukum di China. Dan kekhawatiran itu nggak cuma datang dari netizen. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, Mahendra Siregar, juga angkat suara. Beliau terang-terangan bilang, mereka yang pulang ini bukan korban loh. Mereka ini pelaku. Dan Mahendra itu heran ya. Mereka yang pulang dari Kamboja itu kayak disambut bak pahlawan. Padahal faktanya mereka ini penipu online. Sadar nggak sadar, mau terpaksa atau ikut arus. Ya jelas pekerjaannya mereka selama di Kamboja itu. Tapi ini yang penting, Mahendra juga bilang nggak bisa dong asal hajar gitu, nggak bisa. Semua tetap harus lewat proses hukum yang sah. Nggak bisa cuman karena viral terus langsung divonis. Makanya sekarang OJK itu lagi memproses tindakan kriminal yang melibatkan warga negara Indonesia di Kamboja ini. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, itu mengkritik ya pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Usman ini bilang, individu yang bekerja di bawah ancaman fisik pihak lain itu nggak bisa dong disebut sebagai pelaku. Ya tetap dia itu adalah korban. Tapi ya Mahendra Siregar bilang, ya ini ya harus dibuktikan dulu. Ya ini ada benernya sih, kalau mereka itu semuanya dicap korban, ya kita menutup mata dong dengan kebenaran. Karena menurut Intan, mereka ini cukup berbahaya. Kalau beneran korban ya kasihan. Kalau menurut kalian gimana guys? Kepulangan warga negara Indonesia dari Kamboja ini seharusnya diperlakukan seperti apa? Tulis di komen ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.